ini kita belajar mengenai Daniel. Apa yang penting bagi kita dalam pelajaran mengenai Daniel ini, yaitu Daniel menetapkan hati. Daniel menetapkan hati untuk tidak menajiskan dirinya, supaya dia tetap kudus, tetap bersih di hadapan Tuhan. Dia mau hidup suci untuk menyenangkan Tuhan. Saudaraku, banyak persamaan antara Yusuf dan Daniel. Saya katakan tadi dua-dua mereka saudaraku ditawan pada waktu mereka masih muda. Satu ditawan ke Mesir, saudaraku, dijual sebagai budak belian, yaitu Yusuf. Tapi Daniel, saudaraku, ditawan oleh Raja Nebukadnezar dan dibawa ke Babel, saudaraku. Dua-dua, saudaraku, mendapat perlakuan yang tidak adil. Yusuf, saudaraku, difitnah sehingga dia masuk penjara. Tapi dia sama sekali tidak mendendam, tidak marah, tidak sakit hati, saudaraku, sehingga Tuhan menyertai dia. Dan dia beroleh keluasan hati daripada kepala penjara itu. Dan itu dipakai Tuhan sebagai batu loncatan kepada dia, saudaraku, untuk sampai kepada panggilan Tuhan, yaitu tempat yang berkuasa, tempat yang mulia. Yusuf demikian, Daniel pun demikian, saudaraku. Dia ditawan ke Babel, masih muda, tidak punya apa-apa, saudaraku. Dan dia juga, saudaraku, diperlakukan tidak adil. Pada waktu dia berdoa, dia ditangkap, saudaraku, dan dimasukkan lubang singa. Tetapi dia tetap dalam perlindungan Tuhan, saudaraku. Nah, ada beberapa perkara lagi, saudaraku, di mana terdapat persamaan antara Yusuf dan Daniel. Yang paling menonjol yaitu mereka keduanya dapat menguasai dirinya, menetapkan hatinya untuk tidak berdosa. Bagaimanapun besarnya godaan datang kepadanya, dia tetap menolak dosa itu. Karena dia tahu dosa itu menduka citakan Tuhan, saudara. Saya yakin, saudaraku, dia menolak dosa, menetapkan hati itu tidak berdosa, bukan terutama takutnya akan akibat dosa itu, tetapi, saudaraku, karena dia tahu dosa itu sangat menduka citakan hati Tuhan. Jadi dia melihat dari segi Tuhan, bukan dari segi dirinya sendiri. Walaupun memang, saudaraku, orang yang berdosa itu selalu memperoleh akibatnya, saudaraku, tetapi saya yakin kedua orang hamba Tuhan ini, saudaraku, mau menyenangkan Tuhan. Itulah yang terutama mereka pikirkan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu mereka menjaga diri mereka tetap suci. Tetap suci. Nah, akibatnya, saudaraku, keduanya dikaruniai Tuhan dengan berkat yang luar biasa, dengan hikmat yang luar biasa. Hikmat, saudaraku, yang boleh menolong, saudaraku, Raja Mesir, Firaun pada waktu itu, saudaraku. Kemudian pada zaman Nebukadnezar, hikmat yang menolong Nebukadnezar, saudaraku. Karena mereka kedua punya hikmat dan punya pengertian dalam mengartikan mimpi. Baik, saudaraku, Yusuf, baik Daniel, saudaraku. Nah, saudara kekasih dalam nama Yesus, kita belajar mengenai karakter dalam beberapa minggu ini, saudara, supaya kita bertambah-tambah dewasa. Tidak cukup kita memiliki urapan saja, saudaraku. Sama sebagaimana Simpson, saudaraku, memiliki urapan, tetapi dia tidak memiliki karakter, yaitu buah Roh Kudus. Dia tidak teguh dan dia jatuh kepada dosa. Saudara, dia tidak bisa berkata tidak kepada kehendak dagingnya. Dia mengiyakan saja kehendak dagingnya. Dia tidak teguh, saudara. Banyak anak-anak Tuhan gagal, saudara, dalam panggilannya karena dia tidak teguh dalam menolak dosa, dalam menolak kehendak daging. Sedangkan firman Tuhan berkata, janganlah dosa itu berkuasa atas dirimu. Jangan turuti kehendaknya. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Firman Tuhan berkata. Nah, saudaraku, Daniel pun demikian, saudaraku. Dia menolak dosa dengan tegas. Tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan yang dipersembahkan raja, yang diberikan raja kepadanya. Walaupun, saudaraku, resikonya besar. Itu kerajaan yang sangat berkuasa pada waktu itu, saudaraku, terbesar, saudaraku. Menurut penglihatan yang diberikan kepada Nebukadnezar, itu kerajaan yang terbesar, saudaraku.
Nah, sesudah itu kerajaan yang kurang mulia dia katakan, yaitu kerajaan Media Persia. Kemudian kerajaan yang kurang mulia lagi, kerajaan Roma, dan seterusnya, saudaraku. Jadi, saudara, keputusan raja merupakan keputusan yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat lagi. Kalau sampai raja berkata bunuh, bunuhlah itu. Tetapi, saudaraku, Daniel berani mengambil resiko hukuman mati, supaya dia tidak menajiskan dirinya. Karena kalau dia menajiskan dirinya, saudaraku, Tuhan akan berduka cita, persekutuan dengan Tuhan akan terganggu, saudaraku. Dan tentu saja dia juga tidak sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudaraku, Daniel juga sudah mempraktekannya, saudaraku. Dia berketetapan hati, teguh hatinya, kuat rohnya, saudaraku. Tidak bisa dibimbangkan, saudaraku. Dia tidak ragu-ragu, saudaraku, untuk mengatakan tidak kepada makanan yang serupa itu. Hanya soal makanan, saudaraku. Tetapi yang penting bagi Daniel, saudaraku, dia tetap mematuhi Tuhan, mematuhi firman Tuhan. Nah,